Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat menuju Cahaya TV. Selamat datang kembali di channel kita yang selalu memberikan informasi bermanfaat dan inspiratif. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten terbaru dari kami. Hari ini kita akan membahas topik yang menarik dan seringkali menimbulkan perdebatan, yaitu tentang Abu Hurairah dan tuduhan bahwa ia menyembunyikan beberapa hadits. Mengapa tuduhan ini muncul? Dan apa sebenarnya yang terjadi? Mari kita telusuri lebih dalam. Abu Hurairah adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling banyak meriwayatkan hadits. Beliau dikenal karena ketekunannya dalam menghafal dan menyebarkan ajaran Nabi. Namun, ada satu riwayat menarik dari Abu Hurairah sendiri. Beliau pernah berkata, "Aku telah menghafal dari Rasulullah SAW 2 wadah ilmu. Yang satu telah aku sebarkan di tengah-tengah kalian. Sedangkan yang satu lagi, jika aku sebarkan, maka tenggorokanku ini akan dipotong." Mengapa Abu Hurairah menyembunyikan sebagian hadits? Para ulama menafsirkan bahwa wadah ilmu kedua ini berisi pengetahuan yang jika disebarkan bisa menimbulkan fitnah atau kebingungan di kalangan umat Islam. Pada masa itu, fitnah dan perpecahan sudah sangat nyata, seperti yang terjadi pada Perang Jamal dan Perang Siffin. Perang Jamal dan Perang Siffin adalah 2 peristiwa besar yang melibatkan para sahabat Nabi. Perang Jamal terjadi antara pasukan yang dipimpin oleh Aisyah, Talha, dan Zubair melawan pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Perang Siffin adalah konflik antara pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dalam situasi politik yang penuh ketegangan ini, menyebarkan hadits yang bisa disalahpahami tentu akan memperburuk keadaan. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam mengalami masa-masa yang penuh dengan fitnah dan perpecahan. 2 peristiwa besar yang menjadi contoh nyata dari masa fitnah tersebut adalah Perang Jamal dan Perang Siffin. Perang Jamal, juga dikenal sebagai Perang Unta, terjadi pada tahun 656 Masehi di dekat Basra, Irak. Konflik ini melibatkan pasukan yang dipimpin oleh Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW, Talha, dan Zubair, melawan pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Fitnah utama yang memicu Perang Jamal adalah pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Utsman dibunuh oleh sekelompok pemberontak yang tidak puas dengan kebijakan pemerintahannya. Pembunuhan ini menciptakan krisis besar di kalangan umat Islam, menyebabkan ketidakpuasan dan tuduhan terhadap Ali bin Abi Thalib yang baru diangkat sebagai khalifah. Banyak sahabat dan umat Islam yang menuntut keadilan atas kematian Utsman dan meminta agar para pembunuhnya dihukum. Aisyah, Talha, dan Zubair memimpin kelompok yang menuntut keadilan atas kematian Utsman. Mereka menuduh Ali tidak bertindak cepat untuk menangkap dan menghukum para pembunuh Utsman. Ali, di sisi lain, menghadapi kesulitan politik dan sosial yang besar serta mencoba menjaga kesatuan umat dengan menghindari tindakan yang bisa memperburuk keadaan. Ketegangan ini memuncak menjadi pertempuran di dekat Basra. Ribuan orang tewas dalam pertempuran tersebut, dan meskipun Ali berhasil memenangkan pertempuran, perpecahan di kalangan umat Islam semakin mendalam. Perang Siffin terjadi setahun setelah Perang Jamal di tepi Sungai Ufrat dekat Siffin, sekarang di Suriah. Perang ini melibatkan pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib melawan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Syam. Muawiyah, yang merupakan sepupu Utsman dan gubernur Syam, menolak mengakui Ali sebagai khalifah. Muawiyah menuntut balas atas kematian Utsman dan menuduh Ali tidak melakukan cukup untuk menghukum pembunuh Utsman. Ketidakpuasan ini memicu perselisihan yang semakin intensif antara 2 pemimpin besar ini. Kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui arbitras. Namun hasil arbitras dianggap merugikan pihak Ali dan memperburuk situasi. Muawiyah menggunakan situasi tersebut untuk memperkuat posisinya dan menantang kepemimpinan Ali secara lebih terbuka. Pertempuran berlangsung selama beberapa bulan dengan korban yang sangat besar di kedua belah pihak. Akhirnya, arbitras memutuskan untuk menyelesaikan perselisihan. Namun, keputusan tersebut tidak memuaskan kedua pihak dan meninggalkan luka yang dalam di kalangan umat Islam. Perang Jamal dan Perang Siffin adalah 2 contoh nyata dari fitnah yang menyebabkan perpecahan di kalangan umat Islam. Pembunuhan Utsman dan perselisihan mengenai kepemimpinan setelahnya menciptakan situasi yang sangat kompleks dan menantang bagi para sahabat Nabi.
Ketegangan politik dan sosial yang tinggi membuat beberapa sahabat, termasuk Abu Hurairah, sangat berhati-hati dalam menyebarkan hadits yang bisa memperburuk keadaan. Sebagai umat Islam, penting bagi kita untuk memahami sejarah ini dan mengambil hikmah dari peristiwa-peristiwa tersebut. Semoga kita selalu menjaga persatuan dan kedamaian di antara kita. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Ayat ini menekankan pentingnya memeriksa kebenaran berita sebelum menyebarkannya, sebuah prinsip yang dipegang teguh oleh para sahabat termasuk Abu Hurairah. Pandangan mayoritas ulama adalah bahwa Abu Hurairah adalah perawi yang terpercaya. Ulama besar seperti Imam Bukhari dan Imam Muslim memasukkan banyak hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam kitab-kitab mereka yang sahih. Ini menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap integritas dan ketelitian Abu Hurairah dalam meriwayatkan hadits. Selain itu, dalam beberapa riwayat, Abu Hurairah menunjukkan kehati-hatian yang luar biasa. Misalnya, beliau sering mempertimbangkan dampak dari hadits yang disampaikan. Jika beliau merasa bahwa hadits tersebut bisa disalahpahami atau menimbulkan fitnah, beliau lebih memilih untuk tidak menyampaikannya. Sebagai umat Islam, penting bagi kita untuk memahami bahwa para sahabat Nabi, termasuk Abu Hurairah, adalah manusia yang bijaksana dan bertanggung jawab. Mereka menyampaikan ajaran Nabi Muhammad SAW dengan penuh kehati-hatian dan kesadaran akan dampak dari ilmu yang mereka sebarkan. Meskipun kita tidak memiliki detail spesifik tentang isi dari hadits-hadits yang disembunyikan, para ulama sepakat bahwa tindakan Abu Hurairah didorong oleh kebijaksanaan dan kekhawatiran akan potensi dampak negatif dari penyebarannya. Pengetahuan ini mungkin berkaitan dengan isu-isu yang sangat sensitif atau kontroversial pada masa itu, terutama mengingat konteks politik dan sosial yang penuh gejolak setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada catatan yang menunjukkan bahwa hadits-hadits tersebut pernah diungkapkan setelah kematian Abu Hurairah. Hal ini tetap menjadi bagian dari misteri sejarah Islam dan menunjukkan betapa pentingnya pertimbangan dan kehati-hatian dalam penyebaran ilmu agama. Jadi sahabat menuju Cahaya TV, mari kita mengambil pelajaran dari kisah ini. Mari kita menghargai usaha para sahabat dalam menjaga dan menyebarkan ajaran Nabi Muhammad SAW dengan amanah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami untuk mendapatkan lebih banyak konten bermanfaat. Tekan juga tombol lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.